Perkenalkan, saya Novianti Putri dari kelas A1 NIM 191041870, mata kuliah perilaku organisasi, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian akhir semester. Jawaban yang pertama, ilmu-ilmu yang memberikan kontribusi pada ilmu perilaku keorganisasian antara lain, terdapat psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Terdapat juga sosiologi, berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti kawan, teman. Sedangkan logos banyak definisi tentang sosiologi. Namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir tak atau muncul berawal dari ketarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terdapat ilmu ekonomi, adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan hukum, dan secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Jawaban yang kedua, mempelajari perilaku organisasi ini penting bagi mahasiswa manajemen dan manajer sumber daya manusia, karena di sini yang kita ketahui seperti produktivitas karyawan, kualitas kehidupan kerja, tekanan pekerjaan, dan kemakmuran karir terus menjadi berita utama dan pandangan multidisiplin. Perilaku organisasi dipandang beroperasi pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Pendekatan ini menyarankan bahwa ketika kita mempelajari perilaku organisasi, kita harus mengidentifikasikan dengan jelas tingkat analisis yang digunakan. Individu, kelompok, dan atau organisasi. Kedua perilaku organisasi adalah multidisiplin ini, berarti bahwa ilmu ini menggunakan prinsip, model, teori, dan metode dari berbagai disiplin yang lain. Jawaban soal yang ketiga, prinsip-prinsip organisasi secara umum. Prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentunya memiliki tujuan. Misalnya, seperti tujuan untuk pemerintah, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Prinsip yang kedua, prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Prinsip yang ketiga, prinsip pendeklarasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan suatu unit harus diberikan kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Prinsip yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Prinsip yang kelima, prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisien dari seseorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Prinsip yang keenam, prinsip kesatuan perintah.
Dalam menjalankan sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada bos tersebut kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Prinsip koordinasi. 7. Prinsip koordinasi. Adanya usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Jawaban yang keempat. Isi dari link tersebut yaitu perilaku organisasi. 8 tujuan yang bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan. Perilaku organisasi tak hanya menguntungkan suatu organisasi atau perusahaan, namun di area ini juga bermanfaat bagi karyawan, mulai dari memberikan ruang kreatif hingga meningkatkan produktivitas. Di setiap perusahaan memiliki budaya kerja yang berbeda. Budaya kerja tak lepas dari peran perilaku organisasi. Peran tersebut mempengaruhi keterampilan serta kepribadian karyawan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berkaitan dengan pekerjaan, sebut saja berinteraksi karyawan dalam kelompok kerja, cara berjejaring dengan para pemangku kebijakan, atau cara berkomunikasi dengan klien. Oleh karena itu, tak sedikit pun organisasi termasuk perusahaan yang menggunakan ilmu perilaku organisasi atau dikenal juga dengan studi organisasi. Karena ilmu tersebut memiliki kaitan erat terhadap ruang lingkung sumber daya manusia dan psikologi industri, pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika, perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Ada beragam tujuan perilaku organisasi, mulai dari membangun budaya kelompok kerja, merekrut orang-orang terbaik, menciptakan hubungan yang bermakna di antara anggotanya, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kepemimpinan yang jelas. Di bidang ini, penelitian telah menemukan bahwa penerapan perilaku organisasi pada manajemen personalia dapat menghasilkan karyawan terbaik sekaligus meningkatkan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Ada pula yang meneliti perilaku individu di lingkungan kerja dan dampaknya terhadap struktur pekerjaan, kinerja, komunikasi, motivasi, kepemimpinan, dan lainnya. Berkaitan dengan perusahaan, pelaku bisnis dapat memenuhi tujuan jangka pendek dan jangka panjang melalui perilaku organisasi. Namun, ia juga perlu memahami apa yang memotivasi para karyawan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Informasi tersebut dapat membantu dalam berbagai bidang, termasuk pelatih dan pengembangan karyawan hingga inovasi dan kolaborasi. Tujuan perilaku organisasi. Seperti yang telah disinggung di atas, perilaku organisasi memiliki beragam tujuan yang bermanfaat bagi karyawan maupun perusahaan. Adapun penjelasannya di bawah ini. Menemukan kandidat yang tepat. Perilaku organisasi dapat menemukan kandidat yang tepat antara bakat dan gaya kerja yang sesuai dengan deskripsi tugas sehingga perusahaan dapat memutuskan individu yang akan dimasukkan dalam tim atau gugusan tugas memutuskan siapa yang akan dimasukkan dalam tim atau gugus tugas memutuskan siapa yang akan dipromosikan ke posisi pemimpin atau individu ideal yang akan diterima. Kepuasan kerja. Memahami perilaku organisasi dapat menjelaskan faktor-faktor yang bisa mendorong atau justru menghambat kepuasan kerja. Budaya organisasi. Saat organisasi tumbuh lebih besar, mungkin perusahaan merasa kesulitan untuk mempersatukan tim ke dalam satu tujuan. Disinilah tujuan perilaku organisasi, yakni memahami dan merancang saluran komunikasi serta struktur kepemimpinan yang dapat memperkuat budaya organisasi. Jawaban nomor 5. Yang saya akan terapkan yaitu dibutuhkannya upaya optimal dalam memberdayakan sumber daya manusia tersebut dengan memahami perilaku individu, perilaku kelompok manajemen, konflik keberagaman kerjasama tim, komunikasi pengambilan keputusan, manajemen konflik, kekuasaan, dan politik pemahaman organisasi sikap keputusan kerja. Jawaban soal yang ke-6.
Yang terdapat jurnal yang mendukung jawaban saya yaitu pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan di Lotte Grosir Bandung. Pengaruh perilaku organisasi terdapat kinerja di Lotte Grosir Bandung sebagai persepsi umum yang dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, sehingga setiap karyawan yang menjadi anggota organisasi akan mempunyai nilai keyakinan dan perilaku sesuai dengan organisasinya. Jawaban nomor 7. Faktor yang pertama yaitu kebiasaan dan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Dengan demikian, apabila sebuah organisasi menginginkan sumber daya manusia yang berperilaku baik bagi organisasi, maka kebiasaan lingkungan akan menciptakan dalam organisasi juga harus baik. Faktor yang kedua yaitu keyakinan, yang dijadikan sebagai tolak ukur. Maksudnya dari keyakinan adalah setiap hal yang telah mendarah daging dalam jiwa manusia, keyakinan akan selalu menjadi prinsip dan pegangan dalam menjalani kehidupan, sehingga perilaku yang ada dalam diri manusia juga terpengaruh oleh gaya yang diyakinkan sebagai sebuah kebenaran awal dalam hidupnya. Jawaban nomor 8. Perilaku individu adalah bentuk interaksi antar karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Nilai-nilai adalah aturan-aturan atau pedoman yang dibuat dan dianut oleh suatu organisasi yang anggotanya untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Itu konsisten dengan peraturan. Jadi hubungannya adalah aturan diatur dalam organisasi berinteraksi dengan anggota organisasi, berperilaku sesuai dengan yang diatur. Contohnya, ketika sedang mengikuti perkuliahan psikologi, pendidikan di ruang kelas yang terasa gelap karena sudah sore hari, tambah cuaca mendung, ada seorang mahasiswa yang sadar. Kemudian dia berjalan dengan ke depan dan minta izin kepada dosen untuk menyalakan lampu tersebut yang ada di ruang kelas, sehingga di kelas terasa terang dan mahasiswa lebih nyaman dalam mengikuti perkuliahan. Jawaban yang ke-9. Keberagaman dalam perilaku organisasi adalah keberagaman atau perbedaan dilakukan suatu organisasi, suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Dengan keberagaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan organisasi atau perusahaan dan yang dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Jawaban yang ke-10. Jenis keberagaman dalam organisasi yaitu surface level diversity. Peragaman tingkat permukaan yaitu perbedaan dalam karakteristik yang dapat secara umum dipersepsikan, misalnya jenis kelamin, ras, suku, umur, atau disabilitas yang tidak begitu merefleksikan bagaimana orang berpikir atau merasakan, tapi dapat aktivitas stereotip tertentu. Yang kedua, deep level diversity. Keberagaman tingkat dalam yaitu perbedaan dalam nilai, kepribadian, dan keinginan kerja yang dapat menjadi semakin penting dalam penentuan kesamaan sebagai orang mengenal satu sama lain lebih baik. Jawaban yang ke-11. Tugas yang pernah atau sudah saya kerjakan di mata kuliah perilaku organisasi adalah merekod video ringkasan bab 1, 2, 3, 4 dan mengerjakan tugas UTS. Lanjut meringkas bab 5 dalam bentuk record atau video. Dan lanjut lagi meringkas bab 9 dalam bentuk video. Tugas yang selanjutnya menonton video record YouTube teman-teman dan memberikan komentar. Sekian hasil jawaban saya ucapkan terima kasih.